Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua, salam pendidikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Ibu Gubernur, serta Kepala Daerah di berbagai kabupaten kota. Mohon izin, nama saya Muhammad Devi Cahyaruhimat. Saya seorang warga sekaligus pegiat peneliti pendidikan. Minggu lalu Ibu dan Bapak sekalian, saya bertemu anak-anak yang putus sekolah di Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut. Penasaran dengan motif kenapa mereka bisa putus sekolah, saya bertanya. Mereka bilang lokasi sekolahnya jauh sekali. Dan tidak ada angkutan umum dari rumah menuju ke sekolah tempat mereka mengenyam pendidikan setiap hari. Soal serupa jadi sorotan baru-baru ini di Kabupaten Cianjur. Menurut sejumlah media yang terpercaya, sebanyak 53.094 anak tidak sekolah di kota santri itu. Secara nasional, Wakil Menteri Sosial juga bilang baru-baru ini bahwa jumlah anak tidak sekolah saat ini adalah 4,1 juta orang di seluruh kawasan NKRI. Angka yang sangat memprihatinkan, padahal salah satu target super prioritas dalam rencana pembangunan nasional menuju Indonesia Emas tahun 2045 adalah pemerataan pendidikan. Berbagai penelitian memberikan penjelasan logis bahwa jumlah anak tidak sekolah itu sangat erat kaitannya dengan sebaran lokasi-lokasi sekolah. Tentu, seberapa tepat lokasi sekolah dipilih menjadi sangat penting. Kok bisa begitu? Karena seberapa jauh lokasi sekolah dari rumah warga, adakah transportasi umum penunjang mobilitas mereka setiap hari? Hal-hal itu dapat memberi pengaruh pada keputusan untuk melanjutkan sekolah atau putus sekolah. Baru-baru ini, Kemendikdasmen juga sependapat dengan hal itu dalam suatu konferensi pers yang bisa teman-teman baca di sini. Tapi di Indonesia sayangnya, penentuan lokasi sekolah di masa lalu tidak didasarkan pada kajian pemetaan lokasi sekolah. Berapa kilometer satu lokasi dari kawasan pemukiman? Apakah ada angkutan perkotaan yang melintasi sekolah? Hingga bagaimana potensi bencana alam pada suatu lokasi yang hendak ditetapkan sebagai area sekolah? Pertanyaan-pertanyaan yang berupaya menakar aksesibilitas dan keamanan itu seringkali luput dari perhatian. Padahal untuk waktu yang lama, Permendiknas nomor 24 tahun 2007 udah ngatur banget standar jarak itu. Inilah kira-kira faktor mendasar yang menyebabkan kita kesulitan, kepayahan betul-betul untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, indeks pendidikan, atau lebih jauh lagi, menghapuskan secara berkala angka anak-anak tidak sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu pelaksana pemerintah daerah yang saya wawancarai secara tertutup beberapa bulan lalu menyebut bahwa tidak pernah ada katanya kasus penolakan atau pengarahan lokasi di mana suatu sekolah perlu berdiri. Jadi kapanpun ada pihak yang mengemukakan permohonan izin untuk penetapan lokasi suatu sekolah baru, pada gilirannya itu selalu memperoleh persetujuan. Kenapa bisa begitu? Ya dengan kata lain, mekanisme penyelenggaraan pendidikan kita di berbagai daerah dari dulu hingga kini itu belum mengkaji ketepatan lokasi sekolah. Nah, mekanisme ini kalau kita pikir baik-baik, sesungguhnya sangat berlawanan arah dengan cita-cita pemerataan dan keadilan pendidikan yang kita wacanakan sedemikian rupa. Padahal, pendidikan merupakan salah satu hak setiap warga negara yang pemenuhannya dijamin oleh undang-undang. Sementara alih-alih relevan, mekanisme semacam ini bukankah justru dapat melanggengkan ketidakmerataan pendidikan? Bila pemetaan lokasi sekolah berbasis kebutuhan di setiap wilayah yang beragam tidak dipetakan, tetapi dalam waktu yang sama, kita mengidamkan pendidikan agar terselenggara secara merata, saya khawatir itu ilusi. Bagaimana bisa wajib belajar 13 tahun yang kita tetapkan itu dapat dicapai bila banyak warga kesulitan menjangkau sekolah? Ini bukan hanya tentang jumlah sekolah yang mengimbangi jumlah penduduk, tetapi lebih utama tentang ketepatan lokasi di mana sekolah-sekolah itu perlu berdiri dan beroperasi memberikan layanan pendidikan.
Ketepatan lokasi yang kami maksud ini tidak terkecuali bagi sekolah rakyat yang kini gencar diwacanakan. Dinas-dinas pendidikan kabupaten yang kami kunjungi hanya memiliki peta sebaran lokasi sekolah versi puluhan tahun silam. Itu sangat mencengangkan. Kenapa begitu? Karena baik Badan Pusat Statistik maupun Kemendikbud mencatat bahwa ribuan sekolah terus bertambah setiap tahun dan didominasi oleh lembaga swasta. Ini berarti kita bukan hanya tidak memiliki data akurat tentang di mana saja sekolah beroperasi, tetapi juga tidak punya kontrol terhadap pertumbuhan jumlah sekolah itu sendiri. Bila benar kita bercita-cita untuk memeratakan layanan pendidikan seperti digaungkan rencana pembangunan nasional jangka panjang, maka kita perlu memulai evaluasi sebaran lokasi sekolah yang sudah ada. Agar kawasan-kawasan dengan sekolah yang terlalu berdekatan atau terlalu jauh bagi penduduk dapat diidentifikasi dengan baik. Kemudian bersama-sama melalui penelitian yang memanfaatkan analisis spasial, kita tidak hanya bisa mendorong akses yang lebih baik bagi warga ke sekolah, Bapak Ibu, tetapi juga menakar potensi bencana untuk menghindarkan sekolah dari ancaman-ancaman alamiah. Supaya kasus-kasus guru dan siswa terdampak bencana, gempa, kayak longsor, banjir, seperti yang banyak terjadi dalam sejarah kita di Indonesia, itu bisa dicegah dengan baik. Tidak hanya direspon dengan empati ketika memang bencana itu sudah terjadi. Lebih lanjut, kita bisa petakan lokasi-lokasi efektif untuk pendirian sekolah di masa depan pada area yang membutuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kami meletakkan mekanisme penentuan lokasi sekolah yang keliru ini sebagai persoalan yang perlu direspon secara kolaboratif oleh berbagai pihak, tidak hanya pemerintah. Maka saya bersama dosen dan rekan-rekan peneliti dari Universitas Pendidikan Indonesia telah memulai upaya andil sejak tahun lalu. Sependek batas kemampuan kami tentu saja. Kami mengevaluasi sebaran lokasi sekolah dan memetakan lokasi efektif untuk pendirian sekolah di masa depan pada 35 kecamatan yang tersebar di 2 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat. Secara sukarela tentu saja. Tidak hanya menyajikan peta lokasi sekolah existing, kami turut mempersembahkan ratusan daftar koordinat lokasi efektif untuk pendirian sekolah sebagai kontribusi terhadap upaya pemerataan dan keselamatan pendidikan di tanah air. Siapapun saat ini bisa mengakses hasil penelitian itu untuk keperluan lebih lanjut. Koordinat-koordinatnya bisa dicek di sebelah sini. Kami juga telah mendiskusikan ide ini dengan dinas-dinas pendidikan tingkat kabupaten. Tapi sayangnya, belum kunjung menyaksikan tindak lanjut yang jelas. Padahal, sebagai tim penelitian, kami hanya ingin berkontribusi untuk memetakan lokasi efektif bagi sekolah-sekolah di masa depan dalam teritori wilayah yang lebih luas, agar memang betul bahwa pemerataan pendidikan kita proyeksikan dengan langkah yang relevan. Apalagi kalau kita mengingat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 yang menyebut bahwa saat ini terdapat 327 kecamatan tanpa SLTP dan ada 727 kecamatan tanpa SLTA. Ratusan kecamatan itu memerlukan pemetaan lokasi sekolah. Lebih khusus, provinsi dengan populasi tinggi di Indonesia seperti Jawa Barat atau Jawa Tengah misalnya, di mana angka pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi perlu diimbangi dengan perumusan jumlah dan sebaran lokasi sekolah yang memadai. Bila tidak, kesenjangan akses pendidikan akan semakin meningkat. Tetapi itikad kontribusi untuk meningkatkan pemerataan pendidikan secara sistemik dan berkala melalui penelitian-penelitian ini, Pak Menteri, Bapak Ibu Gubernur, dan Bapak Ibu Kepala Daerah tidak mungkin terrealisasi tanpa dukungan pemangku kebijakan terkait seperti Anda. Tentu mengingat Indonesia menganut sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan memperhatikan angka anak tidak sekolah yang beragam antar daerah, kami siap mendukung evaluasi dan pemetaan lokasi sekolah di daerah yang Anda pimpin. Penting untuk diingat, pada saat video ini Anda putar, populasi penduduk sedang terus bergerak. Ratusan anak tidak sekolah
mungkin tengah terancam oleh masa depan yang suram. Sebagian lainnya mungkin sedang mengeluhkan jarak tempuh dari rumah ke sekolahnya. Jadi ibu, bapak, Pak Menteri, Bapak Ibu Kepala Daerah, kewenangan untuk memetakan sekolah atau tidak ada pada Anda. Hubungi kami melalui email atau WhatsApp yang tertera. Saya Muhammad Devi Cahyaruhimat, mewakili tim penelitian pemetaan lokasi sekolah, menyampaikan ide ini secara terbuka dengan penuh rasa hormat. Dan kepada teman-teman yang hendak mendukung penguatan pemerataan pendidikan di Indonesia, yuk bantu share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Salam pemerataan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.